Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam kehidupan manusia pastilah selalu memiliki dua sisi, yaitu sisi kebaikan dan sisi keburukan. Kedua sikap ini pasti akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan manusia. Tidak ada samudra yang tak bergelombang, tidak ada gading yang tak retak. Segemuk-gemuknya ikan pasti memiliki tulang, dan sekurus-kurusnya ikan pasti memiliki daging. Begitulah karakter manusia, pasti memiliki karakter baik dalam dirinya dan karakter buruk dalam dirinya. Kemudian dia sebagai manusia, sebagai orang yang memaksimalkan karakter-karakter tersebut, ia akan lebih dominan memilih yang mana. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, terkadang kebaikan yang tidak dilandasi dengan keilmuan dan sikap yang baik terkadang akan menghantarkan manusia kepada kesombongan dan keangkuhan, yang kemudian seringkali menganggap dirinya adalah pribadi yang mulia, pribadi yang paling baik, kemudian memandang sebelah mata, memandang buruk kepada orang lain. Kemudian dia melupakan bahwasannya potensinya dan potensi orang yang dianggapnya buruk adalah masih sama-sama 50-50. Setiap manusia pasti memiliki dua rumah, sebagaimana sabda Rasulullah, satu rumah di surga dan satu rumah di neraka. Maka tidak ada jaminan dalam kehidupan, yang ada hanyalah peluang. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang unik dari dua tokoh yang memiliki nama yang sangat masyhur, nama yang sangat besar. Mereka menggambarkan tentang sikap yang berlawanan. Yang satu adalah tokoh yang memiliki sifat-sifat mulianya, memiliki kebaikan-kebaikan pada nilai perbuatannya. Sedangkan yang satunya adalah seorang yang terkenal sebagai seorang sastrawan, seorang penyair yang terkenal di masanya, yang kehidupannya itu bukan hanya menggambarkan sisi-sisi positif, tetapi juga ternyata memiliki perilaku-perilaku negatif yang ditampakkan olehnya. Siapakah kedua tokoh tersebut? Kedua tokoh tersebut adalah Imam Agung Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu dari imam mazhab yang terkenal, seorang ahli dalam bidang ilmu agama, sehingga memiliki kemampuan untuk berijtihad. Sedangkan tokoh yang lainnya,
tokoh yang terkenal dengan banyolannya, tokoh yang terkenal dengan gurauannya dan seni bahasanya yang menakjubkan. Ia adalah Abu Nawas. Kedua tokoh ini adalah tokoh yang sama-sama hidup di era masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah ini nanti diharapkan kita bisa mengambil manfaat, mengambil ibroh dan pelajaran betapa terkadang kita terbawa oleh perasaan dengan penilaian kita terhadap seseorang. Begitu juga apa yang terjadi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas itu meninggal dunia. Karena Abu Nawas ini dikenal sebagai tokoh yang suka bercanda, dengan terkenal dengan candaannya, dengan kekonyolannya, banyolannya. Dan juga ternyata Abu Nawas ini memiliki sisi kelam dalam cara hidupnya, caranya menjalani hidup. Ia dikenal sebagai seseorang yang suka terkadang meminum minuman keras, minum khamar, sehingga ia dikenal sebagai seseorang yang dijuluki dengan julukan penyair khamar. Ketika Abu Nawas ini meninggal dunia, dikisahkan Imam Asy-Syafi'i itu merasa enggan untuk mensolatinya. Melihat bagaimana Abu Nawas menjalani hidup, Imam Asy-Syafi'i itu merasa enggan untuk mensolati Abu Nawas. Akan tetapi sesuatu kejadian yang kemudian merubah sudut pandang Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kemudian beliau menjadi menangis sejadi-jadinya setelah kejadian tersebut. Apakah kejadian itu? Kejadian itu adalah ketika Abu Nawas hendak dimandikan, Imam Asy-Syafi'i ini menemukan secari kertas di dalam kantong bajunya. Di kantong bajunya Abu Nawas. Kemudian beliau membaca catatan yang tertulis di dalam kertas yang di dalam saku Abu Nawas. Ketika membaca itu, Imam Asy-Syafi'i jadi menangis sejadi-jadinya. Catatan tersebut kemudian sampai sekarang pun apa yang dituliskan oleh Abu Nawas itu sampai sekarang masih sering dijadikan pujian oleh orang-orang Islam ketika sebelum sholat, atau kalau di pondok-pondok ada yang melakukannya maghrib, sebelum sholat maghrib di malam Jumat. Bagaimanakah bunyinya? Bunyinya tentu saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua tidaklah asing. Bunyinya begini: Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatan
faghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dhunubi mislu a'dadi rimali fahab li taubatan ya dzal jalali wa umrina qisum fi kulli yawmin wa dhanbi jaidun kaifa dimali ilahi abdukal asi ataka mukirram bidhunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu fa in tadrun faman narju siwaka. Sahabat Aman Islami TV dimanapun Anda berada, bunyi syair tersebut kurang lebih sebagai berikut. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat di dalam neraka jahim. Maka berikanlah aku taubat, berikanlah aku ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang-orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang Kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan keindahanmu, dan aku pasrah setelah ini. Sahabat Aman Islami TV dimanapun Anda berada, setelah selesai membaca secari kertas yang berada di saku Abu Nawas, Imam Asy-Syafi'i pun kemudian menangis sejadi-jadinya, dan kemudian beliau
bersegera untuk mensolatkan jenazah Abu Nawas. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang pentingnya cara kita untuk memandang seseorang, meskipun orang itu terlihat buruk di mata kita. Kita tetap harus berprasangka baik, husnudzon kepadanya. Semoga dengan kisah ini bisa menjadikan sudut pandang kita lebih baik lagi, bisa memotivasi cara pandang kita sehingga lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga bisa menghantarkan kita semua kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.